Untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi tentunya menjadi impian bagi seluruh anak muda Indonesia, biar bisa punya masa depan yang lebih cerah dan sebagai jalan untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang selama ini udah lo bangun. Apalagi bisa kuliah dengan menggunakan beasiswa baik untuk jenjang sarjana hingga doktoral. Makanya, gak sedikit para mahasiswa yang mencoba peruntungan dengan mendaftar berbagai program mahasiswa yang disediakan pemerintah. Nah, kali ini kita akan bahas apa sih tips untuk lolos beasiswa. Sekolah dengan beasiswa merupakan impian bagi seluruh mahasiswa ya sob. Soalnya dengan beasiswa kamu nggak perlu lagi ngerepotin orang tua atau jadi beban pikiran untuk bayar kuliah. Apalagi bisa kuliah ke luar negeri dengan beasiswa tentu menjadi impian bagi sebagian anak Indonesia. Di samping kamu bisa belajar dengan negara luar, kamu juga bisa eksplor budaya di sana. Nah, apalagi kamu mendapatkan beasiswa seperti beasiswa LPDP. Semuanya jadi nyaman dan belajar juga jadi fokus. Tapi beasiswa LPDP itu apa sih? Dan kenapa banyak anak muda Indonesia yang mencoba untuk daftar? Bahkan banyak yang bilang kalau dapat beasiswa LPDP itu adalah privilege sendiri untuk mereka. Jadi, beasiswa LPDP adalah program beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia melalui pemanfaatan dana pengembangan pendidikan nasional atau DPPN dan dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP untuk pembiayaan studi lanjut pada program magister atau doktoral di perguruan tinggi terbaik di dalam maupun luar negeri. Nah, untuk biaya sendiri itu di cover semua ya, baik untuk dana pendaftaran, dana keberangkatan, asuransi kesehatan, semuanya udah ditanggung LPDP. Makanya banyak anak muda, pelajar, mahasiswa Indonesia yang mencoba untuk daftar beasiswa ini, karena memang semuanya udah di cover. Lantas gimana caranya biar bisa lolos di tengah persaingan yang semakin ketat setiap tahun? Pertama, pahami persyaratannya secara detail. Setiap tahunnya, persaingan untuk mendapatkan beasiswa LPDP dapat sangat ketat. Oleh karena itu, persiapkan diri kamu sebaik mungkin dan perhatikan informasi terbaru yang dikeluarkan oleh LPDP untuk memastikan bahwa kamu telah memenuhi persyaratan yang berlaku. Kamu harus teliti dokumen-dokumen yang akan kamu submit, karena tidak sedikit para peserta yang jatuh di tahap seleksi administrasi. Hal ini disebabkan karena ketidaktelitian mereka dalam mengecek dokumen yang disubmit, seperti dokumen surat rekomendasi tahunnya di luar tahun pendaftaran, atau bahkan dia salah input. Ini memang hal sepele tapi sangat sering terjadi. Tips yang kedua, kamu harus punya rencana studi dan pasca studi yang jelas dan konkret. Sebagai orang yang akan melanjutkan pendidikan, kamu harus punya rencana studi yang jelas dan konkret. Seperti kamu mau kuliah di mana, jurusan apa, kamu mau ambil mata kuliah apa aja. Bahkan supervisor kamu juga harus tahu dia bidangnya apa. Dah, hal ini akan menunjukkan kalau kamu betul-betul serius akan melanjutkan pendidikan nantinya. Rencana studi tentu sangat diperlukan ya, karena untuk memperlancar studi mahasiswa dan agar dapat menyelesaikan studi sesuai dengan target dan batas waktu yang sudah ditentukan. Bukan hanya rencana studi, rencana pasca studi juga harus dituliskan. Hal ini untuk melihat apa sih kontribusi kamu setelah pendidikan nanti. Apakah ilmu yang kamu dapatkan selama menempuh pendidikan magister maupun doktoral itu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa Indonesia, atau justru ada hal lain kenapa kamu harus melanjutkan pendidikan. Nah, hal inilah kenapa pada saat awal pendaftaran kamu diminta untuk menuliskan esai kontribusi kamu terhadap Indonesia. Tips yang ketiga adalah komitmen. Sampaikan dengan jelas komitmen kamu terhadap pendidikan, pengembangan diri, dan kontribusi yang akan kamu berikan untuk masyarakat dan negara. Pada saat pendaftaran, kamu harus betul-betul menunjukkan kalau tanpa pendidikan, tanpa kamu melanjutkan pendidikan magister maupun doktoral, kamu tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang ada karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Makanya, kenapa kamu harus kuliah? Hal ini harus kamu tunjukkan pada saat penulisan esai maupun pada saat wawancara substansi nantinya. Selain komitmen, kamu juga harus menunjukkan sikap leadership. Yap, kamu harus menunjukkan kalau kamu memiliki keterampilan kepemimpinan. Kamu mampu memimpin tim dan kamu punya partisipasi aktif. Hal ini bisa kamu tunjukkan pada saat pengisian form pendaftaran pada website LPDP. Pada
Form pengisian apakah kontribusi kamu, apakah kelebihan, kekurangan kamu. Nah, di situ kamu bisa jelaskan bahwa kamu adalah orang yang punya jiwa kepemimpinan. Dan tentu sebutkan contohnya. Misal, pada saat pendidikan sarjana, kamu pernah memimpin sebuah tim untuk melaksanakan proyek sosial. Selain kamu harus menunjukkan bahwa kamu memiliki keterampilan kepemimpinan, kamu juga harus mampu menunjukkan bahwa kamu punya partisipasi aktif dalam kegiatan sosial, baik di dalam maupun di luar kampus. Setidak-tidaknya selama mahasiswa, kamu punya kegiatan yang memiliki impact ke masyarakat, atau setidak-tidaknya kepada kelompok kecil kamu sendiri. Hal ini untuk melihat apakah kamu adalah orang yang punya simpati terhadap kondisi sosial atau tidak. Karena pada prinsipnya, investasi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah melalui beasiswa LPDP adalah untuk kemajuan masyarakat, untuk melihat bagaimana masyarakat atau bangsa Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain pada beberapa tahun mendatang. Nah, oleh karena itu, di form pendaftaran, teman-teman jangan lupa untuk sisipkan bahwa kalian itu punya jiwa sosial yang tinggi. Nah, semangat, semoga